Halo, apa kabar kalian semua? Terima kasih karena telah klik video ini. Semoga kalian semua sehat dan sukses selalu. Amin. Dalam video kali ini kita akan membahas kasus Ethan Page yang hilang sejak tahun 1979. Saat itu usianya kurang lebih 6 tahun. Yang sampai saat ini kasus Ethan Page masih menjadi misterius. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas videonya. Dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Nah, di sini kita akan mulai dari awal. Namanya itu Ethan Page, lahir 9 Oktober 1972. Nah, di sini kita akan membahas awal mula dia menghilang. Jadi, pada tanggal 25 Mei 1979, Ethan meninggalkan apartemennya di Soho di 113 Prince Street sendirian berjalan kaki sekitar 2 blok untuk menaiki bis sekolah. Nah, saat itu Ethan menggunakan topi pilot hitam, jaket kordori biru, celana jeans biru, dan sepatu kets biru bergaris-garis. Nah, saat itu pertama kali Ethan menaiki bus ke sekolahnya. Nah, sampai hari itu guru Ethan menyadari bahwa Ethan tidak hadir di sekolahnya. Tapi di sini guru Ethan tidak menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah karena siswa yang tidak hadir itu kan merupakan hal yang wajar. Mungkin siswa tersebut berhalangan. Sampai akhirnya ketika Ethan tidak kembali ke rumah setelah jam pulang sekolah, di sini ibu Ethan yang bernama Julie langsung menelpon polisi. Nah, pencarian insentif dilakukan malam itu juga menggunakan hampir 100 petugas kepolisian dan tim anjing pelacak. Sampai akhirnya pencarian berlanjut selama berminggu-minggu lamanya. Bahkan tetangga dan polisi menyisir kota dan memasang poster anak hilang yang menampilkan potret Ethan. Nah, ayah Ethan yang bernama Stanley adalah seorang fotografer profesional dan memiliki koleksi foto Ethan. Nah, foto Ethan dicetak pada poster anak hilang. Bahkan foto Ethan juga ada di karton susu dicetak dengan sebanyak-banyaknya. Foto-foto Ethan juga diproyeksikan pada layar-layar di Times Square. Nah, sampai akhirnya jaksa menjatuhkan tuduhan terhadap Josh Ramos sebagai tersangka pertama di kasus Ethan. Asisten jaksa Amerika Serikat Stuart R. menerima kasus tersebut pada tahun 1985 dan mengidentifikasi Josh Ramos seorang pelaku pelecehan seksual anak yang dihukum dan merupakan teman dari mantan pengasuh Ethan. Nah, di sini Josh Ramos ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus Ethan. Pada tahun 1982, beberapa anak laki-laki menuduh Ramos mencoba membujuk mereka masuk ke dalam pipa pembuangan di daerah tempat tinggal Ramos. Nah, ketika polisi menggeledah pipa pembuangan tersebut, mereka menemukan foto-foto Ramos dan anak laki-laki muda yang mirip dengan Ethan. Apakah Ramos adalah pembunuh Ethan? Kita lanjut. Ketika pertama kali diinterogasi oleh Grabois, Ramos menyatakan bahwa pada hari ketika Ethan menghilang, ia telah membawa seorang anak laki-laki kembali ke apartemennya untuk memperkosanya. Nah, Ramos mengatakan bahwa ia 90% yakin bahwa itu adalah anak laki-laki yang kemudian ia lihat di televisi. Tapi Ramos tidak menyebut nama Ethan. Nah, di sini Ramos juga mengklaim bahwa ia telah menempatkan anak laki-laki itu di kereta bawah tanah yang menuju ke pusat kota. Kemudian pada tahun 1991 ketika Ramos dipenjara, seorang informan penjara memberitahu Grabois dengan agen FBI Mary. Ramos telah mengatakan kepadanya bahwa dia tahu apa yang terjadi kepada Ethan. Di sini bahkan Ramos menggambarkan peta rute bus sekolah Ethan. Nah, dalam fitur kasus tentang anak-anak yang hilang, New York Post melaporkan pada tanggal 21 Oktober 1999 bahwa Ramos adalah tersangka utama dalam hilangnya Ethan. Tetapi pada awal tahun 1980-an, pihak berwenang tidak dapat mengadili Ramos. Di sini jasad Ethan tidak pernah ditemukan. Meskipun Ethan dinyatakan meninggal secara hukum pada tanggal 19 Juni 2001, orang tua Ethan mengejar dan memenangkan kasus perdata terhadap Ramos pada tahun 2004. Mereka diberi sejumlah uang simbolis sebesar 2 juta yang tidak pernah mereka terima. Saking viralnya Ethan waktu itu, bahkan sampai dibuat peringatan hilangnya Ethan. Nah, setiap hari peringatan hilangnya Ethan
Di sini ayah Ethan mengirim poster kepada Ramos yang ada di penjara. Lalu bagian belakang poster itu dia tulis dengan pesan, yaitu apa yang kau lakukan pada anak laki-lakiku. Tapi selanjutnya Ramos membantah tuduhan itu. Ramos mengatakan bukan dia yang membunuh Ethan. Nah, Ramos menjalani hukuman penjara 20 tahun di Lembaga Permasyarakatan Negara atas tuduhan pelecehan anak, dan dia dibebaskan dari penjara pada tanggal 7 November tahun 2012. Lalu ditangkap lagi karena melanggar Undang-Undang Megan. Nah, kemudian orang tua Pets membatalkan putusan tahun 2004 terhadap Ramos setelah persidangan Pedro Hernandez tahun 2015. Di sini orang tua Ethan yakin bahwa Ramos tidak terlibat dalam pembunuhan putranya. Nah, ini yang paling penting. Di sini kasus Ethan kembali dibuka. Nah, jaksa secara resmi membuka kembali kasus tersebut pada tanggal 25 Mei tahun 2010 atau 31 tahun setelah hilangnya Ethan pada tahun 79. Nah, pada tanggal 19 April tahun 2012, penyelidik Biro Investasi Federal atau FBI dan Departemen Kepolisian Kota New York mulai menggali ruang bawah tanah di Soho di 127B Prince Street. Nah, dekat rumah Ethan Pets. Nah, memang tempat tinggal itu baru saja direnovasi tak lama setelah hilangnya Ethan pada tahun 79. Nah, dan ruang bawah tanah tersebut telah menjadi bengkel dan menjadi tempat penyimpanan barang seorang tukang. Nah, setelah pencarian selama 4 hari lamanya, penyelidik mengumumkan bahwa tidak ada hasil yang meyakinkan yang ditemukan. Lalu pada tanggal 24 Mei tahun 2012, Komisaris Polisi New York Raymond Kelly mengumumkan bahwa seorang pria ditahan yang telah melibatkan dirinya dalam hilangnya Ethan. Nah, seorang pejabat penegak hukum mengidentifikasi pria itu sebagai Pedro Hernandez berusia 51 tahun dari New Jersey dan mengatakan bahwa Hernandez telah mengaku mencekik anak itu atau Ethan. Di sini Hernandez menyatakan dalam pengakuan tertulis kepada polisi, "Saya minta maaf, saya mengguncangnya," kata Hernandez. Ternyata Hernandez yang membunuh Ethan. Menurut sebuah buku pada tahun 2009 tentang kasus tersebut, atau judul bukunya itu After Ethan. Di sini ternyata pada saat itu Ethan memiliki uang senilai $1 dan telah memberitahu orang tuanya bahwa dia berencana untuk membeli soda untuk diminum dengan makan siangnya nanti. Nah, pada saat Ethan menghilang, Hernandez ini adalah seorang pekerja toko swalayan berusia 18 tahun di bodega. Nah, Hernandez mengatakan bahwa dia kemudian membuang jenazah Ethan ke tempat sampah. Nah, Hernandez didakwa dengan pembunuhan tingkat 2. Menurut laporan New York Times pada tanggal 25 Mei tahun 2012, polisi saat itu tidak memiliki bukti fisik untuk menguatkan pengakuannya. Lalu Dewan Juri Agung New York mendakwa Hernandez pada tanggal 14 November tahun 2012 atas tuduhan pembunuhan tingkat 2 dan penculikan tingkat pertama. Nah, pengacara tersebut juga mengatakan bahwa Hernandez memiliki kecerdasan intelektual atau IQ yang rendah sekitar 70 di batas ketidakmampuan intelektual. Nah, selanjutnya uji coba dan hukuman. Pada tanggal 12 Desember tahun 2012, Hernandez mengaku tidak bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan dan 1 penculikan di pengadilan New York pada bulan April tahun 2013. Nah, Harvey Fishbein, pengacara pembela pidana bantuan hukum Hernandez, mengajukan mosi untuk membatalkan kasus tersebut dengan alasan bahwa pengakuan Hernandez dalam salah satu kasus penghilangan anak paling terkenal di negara ini adalah palsu. Nah, bulan berikutnya Hakim Mahkamah Agung New York Maxwell memutuskan bahwa bukti tersebut cukup secara hukum untuk mendukung tuduhan dan bahwa kasus tersebut dapat dilanjutkan. Ia juga memerintahkan sidang untuk menentukan apakah pernyataan terdakwa dapat digunakan di pengadilan. Kemudian sidang pada bulan September tahun 2014
diadakan untuk menentukan apakah pernyataan Hernandez sebelum polisi membacakan hal Miranda kepadanya dapat diterima secara hukum di pengadilan. Hal ini akan mempengaruhi oleh apakah ia merasa bebas untuk pergi selama waktu sebelum ia di Miranda. Lalu kemudian singkat cerita, pada tanggal 18 April tahun 2017 Hernandez dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman setidaknya 25 tahun. Putusan tersebut ditegaskan dengan suara bulat oleh pengadilan banding pada tanggal 26 Maret tahun 2020 atau 41 tahun setelah hilangnya Ethan pada tahun 1979. Pada tahun 1983, peringatan hilangnya Ethan Page pada tanggal 25 Mei ditetapkan sebagai Hari Anak Hilang Nasional di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 2001 penghormatan tersebut menyebar ke seluruh dunia. Oke, itulah tadi kasus Ethan Page yang hilang pada tahun 1979, dan kasus ini dinyatakan selesai setelah 41 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2020, dan Hernandez ditetapkan sebagai tersangka dan bertanggung jawab atas hilangnya anak yang bernama Ethan Page. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.